katsira. Bab yang mesti dikatakan ketika kita tertimpa daripada musibah atau bencana atau yang tidak mengenakan, baik itu kecil, sedikit maupun banyak. Qala Allah Ta'ala wa basyiris sabirin. Dikatakan Allah Ta'ala, difirman Allah Ta'ala, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Katakanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang sabar itu yang dimana? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang manakala ketika mereka tertimpa atau ditimpakan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya hanya kepada Allah lah, hanya milik Allah lah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan, kami kembali atau kami dikembalikan. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat daripada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmah, dan rahmatnya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi manakala kita mendapatkan musibah, maka kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu bukan yang besar, bukan yang kecil, seperti musibah bencana alam ya, baik itu angin topan kah, banjir kah, atau gunung meletus kah, atau tsunami kah, atau kejatuhan meteor kah, itu mungkin musibah yang besar ya. Atau juga ada kita kehilangan daripada orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita dekat dengan kita, atau orang yang kita puja, atau orang yang kita suka ya, itu musibah juga. Maka daripadanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik itu musibah yang kecil juga, kita jatuh ke sandung ya, atau jatuh tersungkur, baik itu luka atau enggak ya, kita wajib juga atau disunnahkan bagi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dimaksudkan daripada ayat ini, kita termasuk orang yang sabar ya, jangan mengeluh. Kan kalau ada orang mau keserempet motor aja, yang ada yang kata yang terucap dari kita apa? Kita diserempet motor gitu, teriak, woi, terus keluar apa tuh binatang ya, woi. Nah, padahal sih kalau itu ucapkan dulu inna lillahi, karena sabar itu adanya di depan, sabar itu adanya di awal ya. Kalau udah kita babak belur baru ya udah saya sabar deh, nah, itu enggak ya. Terus atau kita keserempet motor, kesenggol motor, akhirnya kita teriak, dan orang yang kesenggol itu ternyata berhenti juga ya, terus kita maki-maki dia, akhirnya berujung pada keributan yang ada kalah lagi, berantemnya kalah ya. Ya udah gue sabar nih ya enggak gitu, itu namanya bukan sabar, nyerah ya. Iya, sabar tuh ada di awal, ketika kita misalnya dapat celaka, ya udah langsung kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rawaina fi kitab Ibnu Sinin, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sinin an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastarji, hendaklah mengucapkan istarji. Nah, istarji itu apa? Kalimat yang tadi apa? Inna lillahi. Nah, ini kalimat itu namanya istarji ya. Kalimat istarji. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, diambil dari kata rajiun ya, raji. Makanya raji itu artinya kembali ya. Liyastarji itu namanya kalimat yang tadi. Liyastarji, hendaklah mengucapkan istarji, ahadukum fi kulli syai'in, seorang dari kalian pada tiap-tiap syai'in, sesuatu, hatta fi sisi na'li,
sampai kepada putusnya tali terompahnya, tali kasutnya, tali tali sepatunya, ya. Tali sepatu kita putus, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu kata Rasulullah gitu, sampai ke tali sepatu kita putus aja, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, padahal nggak masalah buat kita ya. Kita lagi lagi ngecengin tali sepatu kita, putus. Masalah nggak? Ya kan, artinya nggak masalah gitu kan. Padahal masih ada lagi, nggak sampai putusnya aja gitu. Kata Rasulullah, ucapan itu istarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa innahu minal musibah, kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya itu adalah musibah. Jadi kita mengucapkan itu nggak pandang musibahnya besar ataupun kecil. Qultu, maka yang dinamakan sisli tadi itu yaitu tali sepatu, dijelaskan di situ demikian. Bab mayaqulu idza kana alaihi dinun ajaza anhu, bab yang apa mesti dikatakan ketika karena alaihi dinun, mempunyai hutang yang bertumpuk, ajaza anhu, dan tidak sanggup mengembalikannya. Jadi doa ketika kita terbelit hutang, nah ini harusnya menjadi pegangan kepada orang-orang yang suka nyerahin KTP ini, yang ada hutang belibet, ya kehidupannya begitu. Rawaina fi kitab Turmuzi, diriwayatkan dalam kitab Turmuzi an Ali, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an mukataban, bahwasanya Muktaban, ya, seseorang bernama Muktaban, ja'ahu, datang kepadanya, faqol, dan berkata, ya. Mukatab ini datang kepada Sayyidina Ali dan berkata atau mengadu, istilahnya gitu. Ini sesungguhnya aku ajazatu an katabati fa'aini, bahwasanya sungguhnya aku ini lagi ajazatu terbelit. An katabati itu artinya sesuatu yang sudah mengandung perjanjian. Perjanjian itu artinya akad. Nah, kalau di sini ceritakan bahwa dia udah melaksanakan perjanjian hutang piutang, berarti dia sedang mengalami hutang, meminjam uang, ya. Fa'andi, maka bantulah aku, katanya. Dia berkata kepada Sayyidina Ali, bantu aku. Ya sebenarnya salah juga, Sayyidina Ali juga orang yang gak punya juga, ya. Kalau Sayyidina Ali orang seorang yang kaya seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, ya bisa juga. Sayyidina Ali kan orang yang hidup sederhana, ya, orang yang hidup sederhana, nggak punya kekayaan yang melimpah. Maka berkata Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Alamniyuhunna Rasulullah SAW, yang diajarkan, ya, kalimat itu oleh Rasulullah SAW kepadaku. Lau, seandainya kana alaika, mereka itu masalu jabalin sibrin, mislu jabalin sibrin dinan, mereka itu punya hutang yang bertumpuk sebesar gunung, ya, kata Rasulullah. Seandainya mereka itu punya hutang yang bertumpuk sebesar gunung, adahu, maka terbayar, hutang itu akan terbayar, angka, maka hutang itu akan terbayar, ya, kepada engkau. Jadi doanya apa? Dikatakan di sini, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah, cukupkanlah bagiku bihalalika an haramik, dengan sesuatu yang halal daripada yang haram.
Jadi Allah, ya Allah cukupkanlah rizkiku dengan rezeki yang halal, ya, dan aku nggak mau yang haram. Begitu kalau maksudnya. Jadi doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa, dan kayakanlah aku bifadlika dengan karuniamu amman siwa, aku nggak mau kaya selain dengan karuniamu. Gitu. Jadi ya Allah cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan aku nggak mau yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia darimu, ya, artinya kayakanlah aku dengan karunia darimu dan aku nggak mau kaya dari selain karunia darimu, selain engkau, dari pemberianmu. Jadi aku mau kaya hanya dengan dari pemberianmu, kalau selain dari pemberianmu aku nggak mau. Artinya dari kita apa namanya, kalau berhubungan dengan setan itu apa namanya, apa ya, nyupang gitu apa, terus babi ngepet ya, muja apa namanya, yang begitu itu nyari kekayaan dengan cara yang begitu, ya nggak mau, hanya dimaunya dari pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tirmidzi hadis hasan, bahwa Imam Tirmidzi berkata wa hadis hasan wa qad qaddamna fi babi ma yaqulu inda subuh wal masa, sebagaimana juga dikatakan dalam bab yang terdahulu di dalam doa pagi dan sore, ya, yang hadisnya dikatakan oleh di hadis Abi Daud, daripada hadis Abi Daud an Abi Sa'id al-Khudri, dan daripada Abi Sa'id al-Khudri fi qasatur rijalus sahabi alladhi yaqulu lahu Abu Umamah, yang didapati bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Umamah wa qaulahu hamumu ilzamtani wadin, dan yang dikatakan Abu Umamah ini mengatakan bahwa dia sedang dilanda kesulitan, ya, dan apa namanya, hutang yang berlipat-lipat atau kebelit hutangnya udah menggunung gitu. Nah, Abu Umamah ini doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan dikatakan di sini ketika Abu Umamah mengucapkan doa ini sepanjang pagi dan sore, hutangnya yang bertumpuk-tumpuk itu terbayarkan. Dan juga ini juga, ya, ketika doa Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, dan hutangnya itu terbayarkan juga. Karena walaupun sebesar gunung apapun kata Rasulullah, maka ketika ucapkan doa ini maka terbayarkan. Lalu kok bisa begitu? Ya. Kalau diselidikin doanya Abu Umamah sebagaimana diajarkan Rasulullah, doa pagi sore itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada hammi dan hazan. Hammi dan hazan itu artinya kesulitan dan kesedihan, ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kemalasan, kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal buhli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada jubni wal buhli. Jubni itu artinya takut, khawatir, dan buhli fikir, ya. Bahil orang Arab bilang ente bahil gitu, ente pelit, ya, itu bahil berarti pelit, fikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada jubn dan bahil. Jubn itu khawatir miskin, khawatir nggak punya duit, khawatir kekurangan, ya. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu daripada terlipatnya hutang, kelilitnya hutang, membunuhnya hutang, wa qahrir rijal, dan hardikan manusia, bentakan manusia. Kan kalau kita di ini suka apa namanya, dibully, ya, atau enggak kalau lagi di hutang suka dibentak-bentak gitu, ya. Nah, atau kalau enggak kita lagi kerja sama bos kita suka dikasarin, ngomongnya gitu. Nah, kita berlindung pada Allah daripada yang demikian. Tapi kalau dari doanya ini coba kita lihat. Yang pertama, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada
kesulitan dan kesedihan. Kalau kita sulit dan sedih, maka awal yang paling kita harus ya keluar daripada itu, langkah pertama adalah wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azzi wal kasal, daripada lemah dan malas. Maka kalau kita mau keluar dari kesulitan harus kita kuat, ya, dan enggak malas, rajin. Kenapa bisa Kenapa bisa terbayar nih hutang? Kalau cuma diem aja ya nggak akan kebayar. Makanya kita berdoa supaya kita jangan menjadi orang yang azzi wal kasal, orang yang malas dan lemah. Ketika itu diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita dapat bekerja, akhirnya kita dapat apa yang namanya kita maksudnya itu materi, baik itu uang ataupun apapun. Maka doa juga nih, bagaimana supaya bisa bayar utang. Ya, wa'udzubika minal jubni wal buhli, lindungi aku daripada takut dan kikir. Udah dapat duit, saking takut miskin, nggak mau bayar utang, ya nggak kebayar tuh utang, ya kan? Bayar utangnya. Dan jangan lupa juga dimaksud dengan jubni wal buhli ini artinya takut miskin dan takut dan dan kikir. Nggak boleh pelit ketika kita dapat duit, sodakoh dulu, sodakoh dulu keluarin, ya, sodakoh dulu keluarin, paling berapa? 2,5%. Kalau kita dapat 1.000 perak aja 2,5% berapa? 25 perak. Tuh. Kalau dapat 1 juta, 25.000, berat amat 1 juta 25.000, keluarin. Ya kan? Keluarin itu dulu, ya. Maka wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, maka Allah akan melindungi kita daripada kebelitnya hutang dan penindasan daripada manusia. Itu rajin, ya, nggak males, dan kalau udah semuanya dapat rezeki, jangan pelit, begitu. Doanya itu ya, kalau siapapun yang nanti kebelit utang, Allahumma qini bihalika an haralik wa aqni fadlika an siwa. Terus ada lagi doa yang dibaca pagi dan sore. Rabbi inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qarrijatul kuning ada. Bab ma yaquluhu mana dibuli bil wahsyah, apa yang mesti dikatakan ya, ketika kita itu wahsyah itu merasa kesepian. Rawaina fi kitab Ibnu Sini, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sini, Adil Walid bin Walid, daripada Sayyidina Walid bin Walid radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya berkata, ya Rasulullah, ini ajil wahsyah, sesungguhnya ini aku merasa kesepian, merasa takut dalam keadaan mencekam. Qala idza akhadata majja'aka, maka berkata Rasulullah, ketika engkau akhadata majja'aka fakul, ketika engkau berada di pembaringanmu, maka katakanlah a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi. Ya, boleh kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Atau tapi kata di sini Rasulullah mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat, dan aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya, yang sempurna, min ghadabi wa iqabi, dan daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa syarri ibadi, dan daripada kejahatan makhluk-makhluknya, ya, baik itu jin dan manusia maupun binatang-binatang yang melata. Wa min hamazati syaitin, dan daripada godaan-godaan setan, ya. Wa ayyahdurun, dan daripada kehadiran setan, penampakan, ya. Fainaha, maka
Itulah la tudurruka au la taqrabu. Maka jika itu dibaca olehmu, kata Rasulullah, la tadurruk, enggak ada yang bisa mencelakakan engkau, au la taqrabu, dan enggak ada yang bisa mendekati engkau. Jadi kalau kita merasa takut, ini di dalam nih sendiri di kamar ya. Kalau enak, paling enak kalau tidur rame-rame ya, sama adik kita ya, sama kakak kita nggak usah takut ya. Cuma kalau tiba-tiba tidur sendiri, ada kita lagi nggak ada, ya kakak kita lagi ada, ibu kita lagi nggak ada, ya. Terus di rumah sendiri, itu sering merasa takut ya? Takut juga ya. Nah, kalau merasa takut, kata Rasulullah baca doa ini sebelum tidur. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq, setidaknya begitu. Atau menurut hadis ini, a'udzu bikalimatil hitamati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamadati sayyidini wa ayyadun. Dan awalnya harus kita yakin ya, semuanya harus kita yakin. Kalau nggak yakin ya percuma juga kita doa. Nah kalau udah baca doa ini udah yakin aja nggak ada yang bisa mencelakakan kita, bahkan setan pun nggak bisa ngedeketin kita ya, nggak bisa ngeganggu kita. Maka doa ini sebelum tidur. Waraina fi, dan diriwayatkan dalamnya anil Bara bin Azib, daripada sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadaku ya Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, rajulun yasku ilaihil wahsya, ya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia merasa kesepian, merasa kesendirian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan ini, aksir min antakul, banyak-banyak mengucapkan ini, kata Rasulullah. Lalu ucapannya apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Terus apa? Rabbil malaikati warruh. Subhanal malikil kudus. Ini gini nih. Ini doa sebenarnya yang namanya diajarin sama Rasulullah ya, doa. Maka diperhatikan benar-benar, jangan sekedar kita mau tahu bahwa itu doanya. Karena suatu-waktu nanti kita butuh, suatu saat nanti kita butuh ya, maka diperhatikan benar-benar. Tergiran butuh, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak pernah merasa pernah diajari, nggak pernah begitu. Akhirnya kita ketika kita merasa butuh pada waktu itu, akhirnya kita nggak punya ilmu apa-apa, cuma ngomong aja. Padahal ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu doa. Doa itu senjatanya kaum muslimin ya, doa itu senjatanya kaum muslimin. Usaha aja tanpa doa dapat mungkin, tapi nggak ada berkah mungkin di dalamnya gitu. Makanya ketika itu doanya apa? Ketika kita merasa kesendirian, kalau kita, orang pernah nggak merasa sepi? Setidaknya begini deh, kalau ente udah lama hidup nggak punya pasangan hidup kan sepi, sendirian. Mau punya pacar nggak bisa ya. Mau punya istri, calon bini, calon suami, kok nggak dapet. Nah ini doanya gitu, seolah-olah wah itu cuma doa, tapi ini doa Rasulullah ajarin ya. Kalau kita merasa kesepian, kalau kita hidup nggak punya tempat untuk ngobrol, sepi nggak ya kan? Atau kita hidup ngemujahnya terus, sepi nggak? Sepi. Ngelihat yang lain udah punya anak cucu ya, tahu datang, lo mau nyunatin, enggak mau ngawinin anak gue, kan nggak enak juga, kesel juga hati ya. Gue kira lo mau nyunatin, kata mau ngawinin anak lo, berarti gue udah banyak dong umur gue gitu. Nah ini doanya ini apa sih doanya? Tadi apa? Subhanakal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbil malaikati warruh. Subhanal malikil kudus, rabbil malaikati warruh. Diapalin.
dengan ada keyakinan, insya Allah ditolong sama Allah, ijabah. Ya. Jalalatus samawati wal ardh, yang mendirikan langit dan bumi, bil izzati wal jabarut, dengan keagungan dan keperkasaannya. Faqala rajul, maka lelaki itu, orang itu berkata, fa zahabatu anha wa hisya, maka lenyap semua kesepian yang melanda dirinya. Bayangin, setelah dia mengucapkan doa ini, lenyap semua kesepiannya. Artinya mungkin kalau dia nggak dapat pacar, nggak dapat apa, dapat, ya, nggak dapat istri, mau itu dapat. Ini doanya. Ya, kita lanjut. Bab ayakulu man buli bil waswas. Apa yang mesti dikatakan ketika kita mendapatkan dalam keadaan waswas? Waswas itu apa? Merasa yakin, terancam atau gimana, atau was-was lah. Was-was itu merasa kurang yakin, boleh ya, merasa kurang percaya diri lah. Kalau Allah Ta'ala wa imma yanzagonak, dan ketika yanzagonak itu artinya godaan minas syaitan, daripada setan, nazgun, datang menggodamu, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasamiul alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fasta'idz billah, maka kata Allah, kalau kita dalam keadaan diganggu setan, maka kata Allah, fasta'idz, apa itu? Doa, bacaannya apa? Fasta'idz billah artinya apa? Doanya apa? Aku berlindung kepada Allah. Allah nyuruh fasta'idz billah, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu Allah bilang begitu. Fa ahsanu ma yaqulu ma adabna Allah Ta'ala bihi wa amarna biqauli. Maka sebaiknya ya, kita mengucapkan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintahnya maupun daripada suruhannya. Wa rawaina fi sahih Bukhari wal Muslim, diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul, diberikan oleh syaitan kepada seseorang, fayaqul, dan dikatakan oleh setan itu, man khalaqa kaza, siapa yang menciptakan ini, misalnya siapa yang menciptakan pohon, misalnya gitu. Lalu kita jawab Allah. Lalu setan nanya lagi, man khalaqa kaza, siapa? Saya dia nunjuk, kaza itu artinya ini, misalnya dia nunjuk itu apa namanya, batu, maka kita jawab batu. Siapa yang nyiptain batu? Allah. Nah, siapa yang nyiptain gunung? Allah. Masa ragu sih? Siapa yang nyiptain langit? Allah. Gitu kan? Maka jawab itu, gitu. Kalau setan, ada orang atau orang nanya atau setan nanya, ya, siapa yang nyiptain langit? Itu jawab Allah. Itu. Siapa yang nyiptain bumi? Siapa yang nyiptain bintang? Nah, di hadis ini bilang gitu, man khalaqa kada, siapa yang nyiptain ini, siapa yang nyiptain ini, hatta yaqul, sampai setan itu mengatakan, man khalaqa rabbak, siapa yang nyiptain Tuhan. Jawabnya apa itu? Maka ketika ada yang bertanya begitu demikian, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu, fa idza balagha dzalika falyasta'izu billahi wal yantanhi. Maka kalau ada yang mengucapkan itu, balagha dzalika falyasta'in billah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau na'udzubillahi min dzalik, atau a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, ya aku berlindung kepada Allah dari engkau. Wal yantahi, ya, yantahi itu artinya udah diam aja, cuekin, tinggalin kalau bisa. Wah, ini itu setan nih.
Kalau sampai ada orang yang nanya siapa yang ciptain Tuhanmu, ya kalau enggak kita diam, kita tinggalin deh, ya. Karena nggak mungkin kita bisa jawab siapa yang ciptain dulu, ya. Sampai kapan dulu kita nggak akan bisa jawab. Karena itu bukan ranah kita ya udah cukup aja mengimani Allah bahwa Allah itu ada, ya. Sebelum dan sesudahnya Allah memang udah ada. Sampai awal dan akhir Allah tetap ada. Bahkan sampai semua dunia ini belum diciptakan, sampai semua dunia ini diciptakan, bahkan sampai dunia ini diakhirkan atau dimusnahkan lagi, hanya wajah Allah yang ada, yang tetap ada. Nggak perlu capek-capek mikirin siapa Allah, ya, bagaimana terjadinya Allah, bagaimana siapa yang menjadikan Allah, nggak perlu. Hanya setan yang bisa ngomong gitu. Jadi ente juga jangan nanya, ya, jangan nanya demikian kepada teman. Kalau ente nggak mau dibilang sebagai setan, dibilang keramu saya. Wa fi riwayati fi sahih, bahwa riwayat ini sahih. La yadalun nas, dan di riwayat yang sahih yang lainnya la yadalun nas yatasaalun, tidaklah manusia itu akan merasa puas nanti sampai akhirnya dia menanyakan hatta yaqula hada, siapa yang menciptakan ini. Khalaqallahul khalq, sampai manusia itu berkata, ya, khalaqal khalq, siapa yang menciptakan makhluk? Yang menciptakan makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faman khalaqallah, maka siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul, maka kalau ada pertanyaan yang seperti itu, katakan saja amantu billah wa rasuli. Apa jawabannya? Amantu billah wa rasuli. Gampang kan? Ingat gak? Amantu billah wa rasuli. Artinya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup, ya. Kalau orang itu paham yang nanya itu, berarti udah dia nggak bisa jawab. Memang nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang akan bisa jawab. Warawaina fi kitab Ibnu Sini, diwakilkan dalam kitab Ibnu Sini an Aisyah Ridha radhiyallahu an, daripada Ummul Mukminin Aisyah Ridha. Qultu, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada min hadzal waswas, barang siapa yang dihadirkan rasa waswas, falyaqul, maka ucapkanlah amanna billahi wa bi rusulih salasan, maka ucapkanlah amanna billahi wa bi rusulih 3 kali. Kalau kita ada waswas nih, nah, pernah nggak itu waswas? Waswas itu kayak gimana? Khawatir. Was-was. Tiba-tiba orang tuh suka begitu, suka rasa khawatir tiba-tiba, ya. Aduh, kayaknya gue nggak enak nih mau keluar rumah. Itu namanya was. Lagi naik motor, kayaknya ada yang nggak beres nih gitu kan. Was-was. Nah itu was-was tuh. Lagi sholat, tadi udah lihat belum ya? Itu was-was. Ya. Lagi wudhu, tadi udah basuh tangan apa belum ya? Pas lagi basuh muka, lihat nggak ya? Itu was-was. Udah basuh muka, udah semuanya gitu-gitu, ada was-was. Tadi kayaknya basuh mukanya 4 kali ya? Gitu kan? Waduh, bahaya nih gitu. Itu was-was. Maka kalau kita dalam keadaan seperti itu, maka ucapkan apa? Amanna billah wa bi rusuli, 3 kali amanna billah wa bi rusuli, amanna billah wa bi rusuli, amanna billah wa bi rusuli. Fa in dzalika yadhabu anhu, maka sungguhnya itu akan menghilangkan daripada rasa was-was itu, kata Sayyidah Ummul Mukminin. Wa rawaina fi sahih Muslim, di sahih Muslim, an Utsman bin Abil Asi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, bertanya kepadanya Utsman ini kepada baginda Rasulullah SAW, inna syaitan qad khal,
bahwa sungguhnya syaitan itu telah menghalangiku baini wa baina sholati, antara aku dan sholatku, wa qiraati yalbisuha alayya, dan bacaan Quranku yalbisuha alayya, sampai aku itu seakan-akan dipakaikan atau dicampur adukan ya bacaannya, ngaco bacaannya, sampai bacaan Quran di dalam sholat itu ngaco-ngaco atau lupa lah, sering itu gitu ya, bacaan Quran ngaco-ngaco ya, kayak baca kuliah ya kan, balik lagi, itu nggak bisa terjadi. Pokoknya Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, zalika syaitanun yuqalu lahu hinzab, itu adalah setan yang disebut dengan hinzab. Hinzab itu apa? Ada filmnya tuh. Ya, kalau bilang filmnya baru tahu. Apa filmnya? Bener. Tapi bukan kan, itu ada sakrukan, khonzab, ya, khinzab pakai kho. Nah, faiza ahsastahu, maka ketika engkau merasakan kehadirannya itu, fata'awudz billahi minhu, maka berlindunglah atau bacalah ta'awudz kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz ya. Waqful an yasarik salasan, dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita lagi sholat terus bacaannya ngaco-ngaco, maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Meludah ke kiri 3 kali. Tapi kalau kita lagi berjamaah, was-was, katanya sebelum meludah, sebelah kirinya ada teman kita, saudara kita. Wah, berantem yang akhirnya. Yang meludahin jangan sampai keluar liurnya, gitu aja. Ya. Tapi ingat, meludah ini jangan sembarang meludah. Kita arahkan bahwa ini setan ada di sini. Jangan cuma gitu, tapi dengan perasaan nggak ada apa-apa gitu, cuman benar-benar kita lagi ngudain setan, itu maksudnya, lagi baca tapi dalam keadaan sholatnya satu, tapi jangan dihitung juga, batal sholat ente ya. Sampai berapa kali? Ada 3 kali. Nah itulah setan hinzab namanya. Fafa'altu dzalika fa'adhaballahu anni, maka aku mengucapkan seperti itu dan hilanglah rasa was-wasku, kata yang bertanya tadi. Kultu, dikatakan hinzib bi kha, dikatakan hinzib dengan kha ya, ma'jamatun summa nun, disambungkan dengan nun sakinah, nunnya itu mati, diam. Jadi kha itu di kasrah, disambungkan dengan nun mati. Summa zai, lalu huruf zai maftuha summa ba, lalu zainya itu dipatah. Jadi kha-nya di kasrah, nunnya mati, zainya di patah. Sumaba mawahidah, lalu ba-nya itu ditanwin doma. Jadi hinzib atau hinzab ya, kan zainya dipatah, hinzab. Wahtilafil ulama fi dobatil kha, dan ada ikhtilaf ulama atau perbedaan ulama pendapatnya fi dobatil kha, yaitu tentang kha ya, yang ada itu faminhum min fataha, bahwa kha-nya itu dipatah menjadi khonzab, yaitu hanya perbedaan penyebutan aja. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa kha-nya itu didomah ya, jadi khunzab.
ada hinzab, ada khonzab, ada hunzab. Semuanya sama, ya, menunjukkan kepada bahwa nama setan itu adalah, terserah itu mau bilang hinzab, khonzab atau hunzab. Nah itu ada nyata bahwa Rasulullah mengatakan bahwa itu ada. Nah, pernah nonton film itu? Lupa udah ya, nanti cepat lupa. Dan jangan-jangan nggak cuma sebentar udah lupa lagi. Ya Allah. Ya kalau lagi sholat terus didatengin di musola ya, terus akhirnya pada sujud sama dia. Iya itu. Terus ketika lagi di ruqyah teriak-teriakan akhirnya membunuh orang. Ya, itu khanzab. Jadi rasa was-was itu, saudara, itu datang karena kenapa? Karena kita ini kosong. Kita ini jarang, hati kita lagi enggak pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau kita sholat, ya, ada godaan, ada bisikan, terus ada yang makmum di belakang kita, itu kan godaan. Nah, maka kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim berudah 3 kali, atau bacaan kita belibet, maka kita ucapkan itu juga A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baik sama gitu. Terus kalau kita dalam keadaan was-was, lagi naik motor, ya, atau lagi jalan, lagi ngapain lah, lagi naik bis, kayaknya was-was, kok kayaknya gue berat ninggalin keluarga gue, nah itu was-was, maka baca doanya itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, tetap meludah 3 kali, ya, ke samping kiri, ya, meludah 3 kali. Atau kalau diceritakan dalam hal lain, dalam mimpi, kita mimpi, ya, mimpi jelek, meludah 3 kali juga, ya. Nah, kenapa kita ada perasaan was-was? Karena kita kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, begini, ini ada seorang perampok. Mungkinkah seorang perampok, ya, dia mau ngambil motor yang masih ada orangnya, itu namanya begal, ya. Atau rame, orang lagi kadang rame nih, kita lagi ngumpul nih, terus ada orang ngerampok, mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Nah itu sama begitu. Kalau hati kita lagi ramai dengan zikir pada Allah, nggak kosong artinya gitu ya, pikiran kita nggak kosong, itu setan juga nggak akan datang. Setan nggak akan diramaikan dengan zikir sama Allah. Nah itu setan nggak akan datang. Tapi kalau kosong datang nggak? Rumah kosong, barangnya banyak, datang nggak? Perampok datang, pasti datang ya? Datang ya? Datang. Ada Pak Haji rumah kosong, perampok kan mau datang? Ada nggak? Ada. Ada. Karena rumahnya kosong, benar-benar kosong, nggak ada isinya. Ngapain gue datang ke situ? Ya kan? Datang nggak perampok? Orang juga begitu. Kayaknya Pak Haji nggak pernah digoda setan. Ya kosong ininya. Hatinya juga kosong. Hatinya juga kosong. Istilahnya, ya udah kata setan, gue ngapain datang ke situ, orang kosong, ya. Artinya apa? Imannya kagak ada, imannya nggak ada. Ngapain gue nyolong di tempat yang kosong, gitu, ya. Nah begitu juga kita, jangan sampai kosong kita diri kita. Emang nggak digoda setan, tapi kosong kitanya, ya. Kosong, nggak ada ngapa-ngapain juga, ya. Maka dikhawatirkan ketika kosong itu, akhirnya iman itu lemah, akhirnya hilang. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu. Ya Rabbana tarafna bi'annaka tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina ta'bad السين كلها وباء
الأواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منان باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه هذا القاسي صحبي والحمد لله في البار وسناه